kenalin, aku nih Putu Novia Permatasari, nomor absen 35 dari kelas B3. Jadi izinkan aku kali ini untuk membahas materi terkait cerpen. Di sini aku bakal bahas dua submateri. Yang pertama yaitu pengertian cerpen secara singkat, dan yang kedua yaitu unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu pengertian cerpen secara singkat. Jadi teman-teman, cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra yang populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang kemudian dikemas dengan cerita yang padat. Nah, itu saja yang dapat aku jelasin terkait pengertian cerpen secara singkat. Kita bakal lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Gimana? Beneran singkat kan pengertian cerpennya? Nah, sebelum itu aku bakal kasih tahu dulu apa sih itu unsur ekstrinsik. Jadi, unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari luar yang secara tidak langsung juga memengaruhi karya sastra. Unsur-unsur ekstrinsik dapat juga dijadikan gambaran karya tersebut diciptakan. Dengan demikian dapat dipahami keadaan masyarakat dan suasana psikologis pengarang pada saat itu. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu unsur ekstrinsik? Selanjutnya aku bakal jelasin unsur-unsur ekstrinsik apa saja yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan unsur yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Di antaranya latar belakang pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, agama dan keyakinan, orientasi politik, pengalaman, pemikiran, kegelisahan, serta kondisi psikologis. Selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yaitu kondisi masyarakat yang mampu memengaruhi pengarang menulis cerpen. Di antaranya kondisi sosial, politik, ekonomi, ideologi negara, hubungan antar individu dan masyarakat, hingga latar belakang budaya. Yang ketiga yaitu situasi sosial ketika cerpen dibuat. Yang keempat yaitu sikap pengarang. Terdapat pengarang yang bersikap pesimis, penuh kemarahan, dan apatis. Namun, ada pula pengarang yang bersikap optimis, menyikapinya dengan kepala dingin, dan penuh semangat. Unsur ekstrinsik yang kelima yaitu psikologi pengarang dan pembaca. Dan unsur ekstrinsik yang keenam atau terakhir yaitu keadaan lingkungan pengarang. Misalnya, karya dan pemikiran pengarang yang hidup di lingkungan pertambangan akan jauh berbeda dengan yang tinggal di lingkungan pertanian. Nah, itu saja yang dapat aku jelasin. Untuk materi selanjutnya akan dijelasin oleh teman aku. Dadah! Hai semuanya, jadi perkenalkan nama saya Nikara Sinta Tirtasari, bisa dipanggil Sinta, nomor absen 29 dari kelas 11 B3. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Nah, untuk nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen ini sendiri dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan nilai yang berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya ini sendiri merupakan nilai yang berhubungan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia, perbuatan baik, tingkah laku, serta kepribadian. Kemudian yang ketiga ada nilai religius. Nilai ini merupakan nilai yang ada kaitannya dengan agama atau kepercayaan. Kemudian yang keempat ada nilai humanistik. Nilai humanistik ini merupakan nilai yang berhubungan dengan kemanusiaan. Selanjutnya yang kelima ada nilai estetika. Nilai estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan atau ketepatan pelukisan dan kesesuaian antara bentuk dan isi. Kemudian yang keenam ada nilai edukatif atau pendidikan. Nah, nilai ini sendiri merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang ketujuh ada nilai psikologi. Nilai psikologi ini merupakan nilai yang ada kaitannya dengan kejiwaan atau watak seseorang. Kemudian yang kedelapan ada nilai moral. Nilai moral ini sendiri merupakan nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini merupakan nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, jadi itu dia pemaparan materi
dari saya mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah! Hai, perkenalkan nama saya Putu Mani Arisandra Pratama, nomor absen 43 dari kelas 11 B3. Halo guys. Jadi sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dapat dilakukan melalui tindakan atau dialog tokoh. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menganalisis narasi yang ditulis. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dadah! Oke, karena sekarang kalian sudah tahu mengenai unsur intrinsik, nilai-nilai kehidupan, dan cara menganalisis sebuah cerpen, yuk sekarang kita coba menganalisis langsung salah satu cerpen yang berjudul 3 Butir Kurma per Kepala, karangan Yusrizal Kawi. Tapi sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Idewayu Evania Paramita, nomor absen 8 dari kelas 11 B3. Salam kenal ya. Sebelum kita mulai menganalisis, kita baca dulu dengan seksama cerpen yang berjudul 3 Butir Kurma per Kepala. Kalian bisa pause video ini jika belum selesai membaca cerpennya ya. Setelah membaca dengan seksama keseluruhan isi cerpen, saatnya kita menganalisis nilai-nilai yang terkandung pada cerpen 3 Butir Kurma per Kepala. Yang pertama, kita dapat menemukan nilai sosial. Nah, kutipannya sudah ada di hadapan kalian ya. Dari dua kutipan tersebut, terdapat nilai sosial, yaitu berbagi dengan sesama. Hal ini kita bisa lihat dari kalimat walau cuma bisa kasih kurma dan kalimat setiap rumah ia beri kurma. Dari kutipan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Pak Ayub selalu berbagi kurma di setiap bulan suci Ramadan. Selanjutnya adalah nilai budaya. Yuk kita lihat kutipannya. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa melihat nilai budaya bahwa adanya suatu kebiasaan atau kebudayaan untuk merantau ke daerah lain, biasanya ke kota besar. Nah, yang terakhir, kita bisa menemukan nilai religi. Ini dia kutipannya. Pada bagian membukakan puasa dengan 3 butir kurma, terlihat nilai religi karena hal ini berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan, yaitu melaksanakan kegiatan berpuasa. Mereka mau berbuka puasa dengan 3 butir kurma yang diberikan oleh Pak Ayub. Nah, segitu dulu analisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen 3 butir kurma per kepala. Gampang bukan? Sekarang kita pindah ke materi selanjutnya yuk. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Yonindia Paramasita, nomor absen 2 dari kelas 11 B3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa sih kaitan cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cerpen sebagai salah satu jenis karya sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dimana dituangkan melalui media tulisan. Ternyata, cerpen dan sastra itu memiliki hubungan erat, karena sastra melibatkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Cerpen dengan masyarakat itu juga tidak dapat dipisahkan loh. Kenapa? Karena cerpen sebagian besar menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Pola pikir seseorang atau kelompok dalam masyarakat dapat terpengaruh akibat pembacaan cerpen. Bagaimana ya caranya? Bagaimana ya? Nah, di dalam cerpen yang baik tentunya ada sistem nilai. Nilai-nilai yang ada kemudian akan dianggap sebagai kebenaran atau dipercaya oleh pembaca sehingga pola pikir masyarakat dapat terbentuk melalui karya sastra. Selain itu, cerpen yang baik juga tentunya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Cerpen menggambarkan kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan sosial masyarakat. Nah teman-teman, jadi
sekarang kalian udah paham kan bahwa cerpen memiliki keterkaitan dengan kehidupan saat ini karena cerpen tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen juga tentunya tidak akan lepas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dapat menjadi sarana pendidikan bagi seorang pembaca. Nah, segitu dulu pembahasan tentang kaitan cerpen dengan kehidupan sehari-hari dari saya. Bye-bye!